Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk kawan-kawan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan teman-teman kita ini senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya rekan-rekan semuanya, ini nanti kita akan coba menjawab ya pertanyaan dari salah satu rekan kita yang kemarin merequest ke kami ya mengenai masalah cara yang efektif untuk bisa menghemat biaya pakan. Nah ini ya, mohon maaf sebelumnya dikarenakan mungkin untuk suaranya ini ya agak serak-serak basah ini, dikarenakan untuk kondisi kita saat ini lagi terkena flu ya. Dan alhamdulillah sudah lumayan baik ini, dan semoga saja untuk rekan-rekan semuanya senantiasa juga diberi kesehatan dan juga kelancaran ya tentunya. Oke, untuk rekan-rekan semuanya langsung saja nih ya, cara ya agar untuk pakan kita ini hemat adalah dengan mengolaborasikan antara pakan pokok dengan yang namanya pakan alternatif. Nah, di sini yang perlu diketahui juga oleh rekan-rekan semuanya bahwasanya untuk pakan pokok ya itu yang jelas terdiri dari masalah karbohidrat dan juga masalah protein. Untuk yang lainnya kalau bagi kami ya itu kita kategorikan sebagai pakan alternatif. Nah, pakan alternatif ini bisa hijauan ya yang kita gunakan terdiri dari asula dan juga daun mengkudu. Nah, kedua daun ini ya atau pakan alternatif ini tentunya juga untuk rekan-rekan semuanya bisa ditambah lagi ya mungkin jenisnya. Bahkan untuk daun pepaya itu pun juga sangat bagus sekali untuk imunitas dari ternak kita ini. Nah, agar untuk kebutuhan ini ya tidak terlalu banyak ya rekan-rekan, dan juga untuk imbasnya pun terhadap ternak kita tidak terlalu jelek ya, dalam artian tetap berkualitas masalah produksi telurnya dan juga masalah berat badannya. Silakan untuk rekan-rekan semuanya bisa mengolaborasikan antara pakan pokok dengan pakan alternatif ini jangan sampai melebihi 40%. Dalam artian 40% ini kita berikan dengan pakan alternatif. Nah, yang 60% itu ya rekan-rekan semuanya tentunya juga kita senantiasa harus menggunakan pakan pokok. Nah, ini kenapa ya? Dikarenakan yang jelas kita peternak endok itu juga kedepannya mengharapkan hasil yang maksimal dalam artian masalah produksi telur ya bagi yang pembibitan dan juga berat badan bagi yang rekan-rekan semua peternak secara pembesaran. Nah, kalau kita hanya mengandalkan pakan alternatif saja ya, yang jelas imbas yang kita terima pun akan berimbas yang negatif. Itu tentunya juga kedepannya akan memengaruhi hasil ya yang kita peroleh. Dan ini kalau bagi kami secara pribadi ya, hal itu tentunya juga kita hanya membuang-buang waktu saja. Kita jangan terpancing ya dengan murahnya pakan alternatif sehingga kita mengabaikan masalah hasil yang kita terima untuk kedepannya. Yang perlu diketahui juga bahwasanya untuk endok ini ya dikarenakan juga untuk kerakusannya luar biasa banyak, dikasih pakan apapun tentunya dia akan mau. Dalam artian apabila untuk masalah nutrisi yang dibutuhkan oleh endok-endok kita ini tidak terpenuhi, kita kasih pakan apapun ya rekan-rekan tentunya juga dia pasti akan makan. Nah, hal ini juga harus kita bedakan ya, mana-mana untuk endok yang bisa dikatakan makannya itu rakus dan juga bisa dikatakan untuk makannya ini lahap. Nah, kalau rakus ya, ini versi saya ini, bahwasanya untuk endok itu apabila kita kasih makan, dia akan condong cepat habis. Dan imbasnya tidak berimbas yang positif ya terhadap masalah berat badan dan juga masalah produksi telur yang dihasilkan. Nah, itu nanti bisa dibuktikan ya untuk rekan-rekan semuanya. Setelah untuk endok ini ya kita kasih pakan tenggang 4 jam dari pemberian pakan di awal tadi, dia pun akan kembali merasa kelaparan. Nah, ini ya tentunya juga akan beda sekali apabila untuk endok tersebut masuk dalam kategori makannya yang lahap. Makan lahap itu dia akan makan yang condong sedikit saja ya, tapi untuk imbasnya dia akan mempunyai imbas yang positif terhadap masalah imunitas dan juga tubuh dari endok tersebut. Nah, ini dikarenakan untuk masalah kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh endok-endok kita itu ya
sudah tercukupi sehingga dia pun akan cepat merasa kenyang. Nah, nanti kemudian bisa kita buktikan ya, manakala untuk endok yang tadi kategori makannya lahap ini, tenggang 4 jam kemudian kita akan masuk ke kandang ya, dan di situ dia akan tetap tenang ya rekan-rekan, dan tidak mengejar kita untuk meminta untuk jatah makan kembali. Nah, inilah yang kalau bagi kami ya, bisa kita katakan untuk pakan yang kategori rakus dan juga makan yang kategori lahap. Kemudian ya, yang perlu diketahui oleh rekan-rekan semuanya ini, bahwasanya di dalam peternak endok sistem pembibitan ini ya, masalah langsung pakan itu memang betul-betul sangat berpengaruh dengan penghasilan yang kita terima. Dalam artian ketika kita memberikan pakan endok kita itu ya, dengan pakan yang betul-betul berkualitas, tentunya untuk produksi telur ya, itu pun juga akan melimpah. Tapi hal ini juga berlaku sebaliknya ya rekan-rekan. Apabila kita cuma memberikan untuk pakan ya pada endok kita ini dengan pakan yang murah meriah, tapi mengharapkan untuk hasil yang berlimpah ya, itu pun saya kira tidak masuk akal. Tapi juga kalau ada yang bilang dengan pakan yang ala kadarnya itu bisa menghasilkan penghasilan ya yang berjuta-juta, kenapa yang menjadi pertanyaan, beliau ini tidak berani mempunyai ternak endok ya dengan jumlah populasi yang banyak. Kebanyakan juga ini ya yang bilang untuk pakan endok yang murah meriah tapi mempunyai hasil yang melimpah, dia itu beternak endok dengan cuma beberapa gelintir saja, tapi dengan sangat-sangat sombongnya ya, dalam artian dengan sangat-sangat pedenya dia bisa bilang ternak endok itu sangat mudah, bahkan dengan pakan yang ala kadarnya pun itu bisa cepat menghasilkan. Nah, silakan kita buktikan saja ya. Coba kita mengelola usaha ternak endok ini ya, yang sampai di atas 100 ekor indukan lebih, nanti bisa dikasih dengan pakan yang ala kadarnya itu ya, bisa saya pastikan untuk penghasilannya dalam artian produksi telur dan juga DOI-nya itu pun akan sangat minim sekali. Nah, kenapa ya saya bilang seperti itu? Dikarenakan untuk peternak endok ini kita sudah lumayan lama ya, dan juga sudah mencari ya berbagai solusi mengenai masalah pakan endok yang terbaik untuk menghasilkan DOE dan juga jumlah telur yang berlimpah. Akhirnya kita ketemukan juga ya untuk masalah solusi terbaiknya, yaitu dengan mengolaborasikan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Di satu sisi kita mengharapkan untuk hasil yang bagus ya, di sisi lain itu pun bisa menghemat yang namanya pengeluaran biaya pakan. Nah, kemudiannya itu ya rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini. Semoga saja ada manfaatnya. Tetap semangat di dalam beternak. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.